Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 30 Maret 2025, jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 Maret 2025 jam 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.210.500, syukur sebesar Rp4.292.000, persepuluhan sebesar Rp2.145.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.056.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 Maret 2025 jam 18.00 WIB sebesar Rp10.078.500, syukur sebesar Rp159.000, persepuluhan sebesar Rp1.012.000, dan sarana fisik sebesar Rp850.000. Yang melayani ibadah saat ini Pendeta Nyonya N. Reviali L. dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara kelima. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategoria Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab dari Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan 19. Yang mengisi pujian saat ini Helmi Hituabesi. Lagu proses masuk para pelayan menyanyikan nyanyian GPM nomor 12, nomor 1 dan seterusnya. Lagu untuk jabat tangan menyanyikan nyanyian GPM nomor 224. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara kelima saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 30 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R. A. Rikumahu MTH, Ketua. Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Indah
Selamat sore jemaat, Shalom. Dengan penuh rasa sukacita, mari kita tabiskan kebaktian ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sebab Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Saudara-saudari, jalan derita Yesus adalah jalan menuju kemuliaan-Nya. Walau derita sengsara harus dirasakannya, namun semuanya itu membawa kita yang percaya kepadanya untuk mendapatkan bagian dalam penderitaan dan kemuliaan-Nya, maka bersukacitalah. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mengaku dosa. Saudaraku, meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaan-Nya,
Namun itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu sengsara Yesus yang kelima ini, kita bersuka cita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, namun karena kita telah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Jika ada yang merasakan derita hidupnya begitu berat dan tak mampu dihadapi, janganlah ragu untuk datang kepada Yesus dan mengaku dosa dan kesalahan kita sembari merasakan penderitaannya. Di kaki-Mu kami berteluh sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Marilah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya. Jemaat, marilah secara bersama dengan penuh kesungguhan kita memohon pengampunan-Nya. Tuhan, kaki-kaki kami telah berlari menjauh dari hadapan-Mu. Hati dan pikiran kami pun sering berpaling dari kasih-Mu. Mata dan telinga kami bahkan lebih terbuka pada dunia. Dan perlindungan kami adalah kekayaan serta jabatan kekuasaan. Banyak derita yang menimpa kami adalah ganjaran atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bila Engkau murka atas perbuatan kami ya Tuhan, kami mohon ingatlah akan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Demi Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudari, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu.
Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru ini dan memberlakukannya dalam hidup setiap hari. Sukacita dalam Kristus membawa kita kepada kehidupan yang diberkati. Firman Tuhan menegaskan, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian Minggu Sengsara kelima di saat ini, kita akan mendengarkan sabda kebenaran yang terbaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan 19. Tapi mendahulunya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena lewat tuntunan kasih sayang Tuhan kami boleh ada sampai detik ini. Di dalam kebaktian Minggu Sengsara yang kelima ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mari datang kosongkan hati dan pikiran kami, supaya firman yang direfleksikan oleh hamba-Mu ini bisa memantapkan iman kami untuk kami masuk dalam Minggu Sengsara yang kelima ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, hamba berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Habakuk 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 dengan judul Doa Nabi Habakuk.
Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan sakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau merebuhkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membui. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Semua baik-baik ya, Bapak Ibu, anak-anak? Baik. Semua sehat, ada sukacita di hati semua? Amin, ya. Bapak Ibu jemaat, minggu ini Katungsu ada di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Dan Minggu Sengsara yang kelima ini dalam kalender liturgis gerejawi disebut
Minggu Laetare, yaitu minggu di mana kita semua diajak untuk bersuka cita berdasarkan Yesaya pasal 66 ayat 10. Itulah sebabnya tema pemberitaan untuk Minggu Sengsara kelima ini adalah bertahan dan bersukacitalah dalam penderitaan. Bertahan dan bersukacitalah dalam penderitaan yang didasarkan perikop pembacaan kita tadi. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajakan untuk bersuka cita dalam situasi penderitaan ini tentu bukanlah ajakan yang mudah untuk diikuti oleh banyak orang Kristen, termasuk pelayan dan warga GPM kita semua. Sebab bagaimana mungkin kita diajak bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagaimana kita diajak untuk harus bersuka cita di tengah-tengah berbagai tantangan dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Nah, biasanya orang selalu memberi respons yang negatif terhadap penderitaan, seperti ada yang mengeluh, ya, ada yang bersungut-sungut, dan ada yang putus asa. Ya. Maka ketika kita diajak untuk bersuka cita dalam penderitaan, ini tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri yang memang tidak mudah. Namun demikian, ya, melalui kitab Habakuk ini, khususnya perikop pembacaan kita tadi, Habakuk 3 ayat 1 sampai 19, kita akan menemukan alasan tentang mengapa kita sebagai umat Tuhan harus tetap bersuka cita di tengah-tengah realita penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nah, kitab Habakuk ini memang jarang dihotbahkan, iya ya. Dan ini tidak berarti bahwa isi pemberitaan kitab Habakuk ini tidak penting bagi kita. Tidak ya. Isi pemberitaannya tetap penting bagi pertumbuhan iman kita sebagai umat Tuhan di sepanjang zaman, ya, termasuk di zaman kita sekarang ini. Ya. Sebab melalui Nabi Habakuk, Allah hendak menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya kekuatan bagi kita orang-orang beriman dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Ya. Allah sesungguhnya tidak berdiam diri ketika terjadi berbagai kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia, baik itu oleh umat Allah sendiri maupun oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Namun pembalasan dari Allah itu sesuai dengan kehendak bebasnya dan waktunya sendiri. Maka orang yang setia beriman kepada Allah akan diberkati dan diselamatkan. Dan sebaliknya orang yang tidak setia beriman kepada Allah akan dihukum. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nah, ketika Nabi Habakuk ini dipanggil oleh Allah,
Itu kehidupan umat Israel pada waktu itu sungguh memprihatinkan, di mana ketidakadilan sosial, korupsi, ketidakpastian hukum itu terjadi di mana-mana, yang membuat begitu banyak orang yang menderita. Pada saat yang sama juga umat Israel sedang menghadapi ancaman yang hebat dari kerajaan Babel yang jelas-jelas terkenal dengan kebengisan mereka. Nabi Habakuk sendiri bergumul, ya. Ia bergumul dengan hal ini dan ia bertanya, di manakah Allah sehingga kekerasan, ketidakadilan, serta berbagai kejahatan lainnya telah menimpa orang-orang yang saleh, jujur, dan yang takut Tuhan. Nabi bertanya kepada Allah, bagaimana Allah dapat tahan melihat kejahatan yang merajalela yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat? Bukankah Allah terlalu suci untuk melihat segala kelaliman yang terjadi? Bukankah Allah merasa muak dengan segala bentuk ketidakadilan? Mengapa Allah diam saja? Mengapa Allah diam saja melihat segala realita penderitaan karena kejahatan itu? Kita bisa baca ini, ya, pertanyaan Nabi ini di dalam Habakuk pasal 1 ayat 13 dan seterusnya. Dengan pertanyaan Nabi ini, lalu Tuhan Allah menjawab sang Nabi, ya, bahwa Allah akan bertindak pada waktu yang ditentukannya sendiri. Dan harus diingat bahwa orang yang jahat itu tidak akan selamat, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup oleh karena imannya. Ya. Kita baca itu di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Ya. Dan atas dasar jawaban Allah itulah, maka sang Nabi lalu mengungkapkan imannya sekaligus memberi kekuatan iman kepada umat Allah untuk tetap setia beriman kepada Allah. Karena Allah tetap memperhatikan keluh kesah mereka dan Allah akan bertindak untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Ya. Nabi menguatkan iman umat Allah seperti itu. Dan ungkapan penyataan iman sang Nabi ini terdapat di dalam ayat 17 sampai 19 pembacaan kita tadi, ya, yang mengatakan begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia menguatkan kakiku
seperti kaki rusa, ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukit. Luar biasa. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu Jemaat mau menggambarkan tentang ekspresi iman Nabi yang amat kokoh kepada Allah. Bahwa sekalipun situasi yang sedang dihadapinya seolah-olah tidak memberi harapan karena tampak suram, ya, namun ia tetap memilih untuk beriman kepada Allah dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab ia benar-benar yakin bahwa Tuhan yang diimaninya adalah Allah yang selalu bertindak menurut waktu dan kehendaknya untuk memberi keselamatan bagi orang-orang yang setia beriman kepadanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan dengan seksama perikop pembacaan kita ini, maka ada dua hal yang menjadi alasan mengapa sang nabi tetap beriman dan bersuka cita dalam situasi yang sulit, yang penuh tantangan dan penderitaan itu. Yaitu yang pertama, bahwa Allah tetap berpihak kepada orang-orang yang setia beriman kepadanya. Ya. Allah adalah satu-satunya penyelamat dan kekuatan bagi orang-orang beriman dalam menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Ya. Nah, itu yang pertama, ya, bahwa Allah tetap berpihak kepada orang-orang yang setia beriman kepadanya, dan Allah adalah satu-satunya kekuatan bagi setiap orang beriman dalam menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Yang kedua, bahwa Allah terkadang mengizinkan situasi-situasi yang sulit itu terjadi di dalam hidup kita agar kita sadar dan kita mengenal diri-diri kita yang penuh dosa ini, lalu kita mau bertobat. Tetapi juga supaya kita belajar untuk mengasihi Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh gelisah. Kita tidak boleh bersungut-sungut dalam menghadapi dan menjalani situasi-situasi sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Itu Bapak Ibu, dua hal ya yang kita dapati, yang menjadi alasan mengapa sang nabi dia tetap beriman dan bersuka cita sekalipun dalam situasi-situasi yang sulit, penuh tantangan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan, maka kita semua juga diajak di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini atau minggu Laetare ini, untuk kita tetap beriman dan bersuka cita
walaupun mungkin saja saat ini situasi yang kita hadapi penuh dengan berbagai persoalan yang membebani hidup kita. Ya. Sebab kesetiaan Tuhan bagi setiap orang beriman itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap setia beriman kepada Tuhan. Ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah menderita untuk menebus dosa-dosa kita semua dan telah bangkit pula untuk memberi kepada kita kehidupan kekal. Ya. Nah, ini tidak berarti Bapak Ibu Jemaat bahwa dalam menjalani hidup ini, ya, di tengah-tengah dunia ini kita tidak lagi mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Tidak ya. Kita tetap akan mengalaminya. Sebab tantangan dan penderitaan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan beriman kita. Dan Tuhan juga mengizinkan tantangan-tantangan dan penderitaan itu kita alami, ya, supaya iman kita ini semakin bertumbuh, semakin berkualitas di tengah-tengah penderitaan. Tetapi ingat satu hal yang pasti Bapak Ibu Jemaat, bahwa dalam setiap kesulitan apapun, dalam setiap tantangan, dalam setiap penderitaan, persoalan-persoalan hidup, ya, Tuhan yang pernah kasih tinggal katong, iya. Untuk mati, untuk bangkit, untuk hidup, itu berarti untuk ada dengan katong sama-sama. Untuk selalu menyertai katong Bapak Ibu Jemaat. Iya. Jadi jangan katong takut, jangan katong khawatir, jangan katong putus asa dalam menjalani situasi-situasi yang sulit ini. Kasih setia dan penyertaan Tuhan kekal abadi dan tak pernah berubah. Kemarin, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan selalu setia menemani kita dan memberi kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi dan mengatasi setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap penderitaan. Maka marilah Bapak Ibu, anak-anak semua, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, minggu Laetare, kita jalaninya dengan tetap beriman kepada Tuhan sambil tetap bersuka cita. Ya. Karena Tuhan Yesus tetap menyertai katong semua sampai kepada akhir zaman. Selamat memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima dengan iman yang kokoh dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus sayang katong semua. Tuhan Yesus berkati katong semua. Shalom. Amin.
Kita jemput jemaat berdiri. Mari kita mengaku ketumpung iman kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian solo anak Helmi Hitia Hubesi. Disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Kaulah
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Wow, luar biasa. Terima kasih Nyong Helmi untuk kidung pujiannya. Tuhan memberkati ya, menjadi anak Tuhan yang tetap setia, memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita ada dalam persembahan syukur. Untuk itu, mari kita dengar anjuran Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Kita menyanyikan judul Jemaat 172 dan 166, sementara persembahan diberikan. Sambil mengucapkan
Mari kita berdoa. Ya Yesus, korban yang agung, di minggu sengsara kelima ini, ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan setia mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan, mampukanlah kami untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama manusia dan semua ciptaan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Hati dan pikiran kita arahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bawa syafaat kita kepadanya. Kita akhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, ketika kami masih bisa bernafas dan hidup sampai di hari ini, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, kami diperkenankan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian ini. Adalah bukti kasih setia dan rahmat Tuhan kekal abadi. Penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Karena itu kami hanya bisa
bersyukur, serta memuji-muji dan memuliakan keagungan dan kebesaran kuasa-Mu dan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib yang Tuhan buat di sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, memang perjalanan hidup kami ini berat dan sulit karena kami punya beban-beban pergumulan, kami punya persoalan-persoalan hidup. Namun kami bisa menjalani semuanya itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami yang selalu beriman kepadamu, yang selalu berserah dan berharap sepenuh kepada Engkau Tuhan sebagai penolong kami, sebagai kekuatan kami dalam menjalani situasi-situasi yang sulit. Kami bermohon Tuhan, lindungilah kami terus dengan kasih-Mu, supaya kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan dan kebinasaan. Kami sadar sungguh betapa berdosanya kami, karena itu kami memohon pengampunan-Mu, dan tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang benar. Layakkanlah kami untuk berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Diberkatilah firman Tuhan ini menjadi bekal dalam menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami. Roh Kudus Tuhan kiranya mencerahi kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami mampu untuk memaknai dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari kami. Dan kami dikuatkan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia beriman kepada Tuhan dan senantiasa bersuka cita di tengah-tengah realitas kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan ini. Bapa di sorga, kami datang bersama-sama dengan seluruh umat, anak-anak, orang muda yang sudah dewasa, orang tua, laki-laki dan perempuan. Kami membawa seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengenal kehidupan anak-anak-Mu ini, termasuk juga orang tua lanjut usia. Ada para janda, duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yang berkebutuhan khusus, para disabilitas, bahkan juga anak-anak yang mungkin karena kelemahan mereka ada di penjara, di rutan lapas. Mereka bergumul dengan persoalan-persoalan mereka. Kami bawa mereka semua kepada Tuhan. Kami mohon kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bahkan kami yang bergumul
dengan penderitaan karena sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapak, Engkau dokter dan tabib yang agung. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu melalui tangan-tangan para medis dengan semua tindakan medis yang mereka lakukan, semua obat penawar, makanan, minuman, bentuk pelayanan apapun kami bermohon Tuhan berkuasa memberkati. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa sanggup untuk pulihkan dan sembuhkan mereka. Kuatkanlah iman, percaya dan pengharapan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang tetap beriman kepada-Mu dan selalu berserah berharap akan pertolongan-Mu, ya Bapa. Kami yang bergumul dengan masalah-masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, kami bermohon kiranya Bapa memberi pertolongan, kekuatan, jalan keluar dan kelepasan. Bapa berikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Kami yang bergumul juga dengan kedukaan karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Kami yang bergumul dengan usaha-usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup ini, kami bermohon Tuhan sumber berkat. Engkau menyertai dan memberkati setiap anak-Mu dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan dalam bentuk apapun, dalam profesi apapun, di waktu kapanpun, dimanapun. Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya ketika mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah. Dan mereka akan menjadi berkat bagi sesama. Kami bergumul dengan masa depan anak-anak kami di dalam bangku pendidikan dari PAUD, TK sampai pada perguruan tinggi yang ada bersama dengan orang tua maupun yang jauh di rantau. Juga anak-anak yang bergumul untuk mencari pekerjaan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat ini. Kami bawa mereka semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, supaya mereka diberkati menjadi anak-anak yang berkualitas, bukan saja secara intelektual tapi juga spiritual mereka. Dan kami percaya sungguh ketika mereka berjuang di dalam Tuhan dan bersama-sama Tuhan, tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati, kabulkan setiap harapan dan dambaan mereka untuk memiliki masa depan yang penuh harapan itu. Bapa, jauhkan mereka dari segala kejahatan dunia ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua hamba pelayan yang Tuhan percayakan tugas-tugas pelayanan gereja yang kudus dan mulia ini. Baik di tingkat sinode, klasis dan jemaat-jemaat. Secara khusus yang menata layani pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Klasis kota dengan semua jemaat yang ada. Semua hamba pelayan, para pendeta, para penatua, para diaken, tuagama, dan semua fungsionaris gereja
yang Tuhan pakai sebagai kawan sekerjamu. Tuhan merahmati dengan hikmat, kebijaksanaan, tetapi juga kekuatan dan kesehatan, supaya mereka berkenan dipakai Tuhan luar biasa, menjadi alat untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan setia, penuh kerendahan hati. Sehingga pekerjaan pelayanan mereka berkenan diberkati bagi pertumbuhan jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami sebagai pemerintah bangsa dan negara ini, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri, dan seterusnya. Khusus pemerintah di Provinsi Maluku dan Kota Ambon, gubernur, wakil gubernur dan seluruh jajarannya, wali kota, wakil wali kota dan seluruh jajarannya, badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan Polri. Tuhan merahmati mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, untuk menata tugas-tugas pemerintahan ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan, untuk kesejahteraan masyarakat bangsa ini, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk dunia ciptaan-Mu ini yang sementara terancam ini Tuhan. Berbagai peristiwa-peristiwa yang sadis yang terjadi di belahan dunia ini, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan penolong, Engkau pencipta dunia ini, Engkaulah yang akan memelihara dan menyelamatkan dunia ini dari berbagai ancaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada di tengah persekutuan kami, sehingga kebaktian Minggu Sengsara kelima ini boleh berlangsung dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan pun menyertai kami semua sebagai para pelayan yang dipercayakan untuk tanggung jawab pelayanan dalam kebaktian Minggu Sengsara kelima ini. Baik pemberita firman, penatua diaken, kostor tuagama, bahkan semua unsur yang berkenan menopang kebaktian ini dengan talenta-talenta mereka. Baik itu sebagai pembawa salib, pembaca firman, kolektan, kantoria, penata musik, penata sound system, infokus atau tenaga multimedia, bahkan solo, anak Helmi, Hitiahu Besi, dan kebahnya Tuhan, Tuhan ada menyertai kami semua, sehingga pekerjaan pelayanan ini boleh kami aktakan. Namun sebagai manusia pun kami terbatas. Kami sadar sungguh, bila ada yang salah yang tidak berkenan kami lakukan dalam kebaktian ini, kami mohon pengampunan, agar kebaktian ini sungguh terberkati. Ada sukacita, ada berkat yang kami semua dapati untuk kami bawa pulang masuk ke tengah-tengah kehidupan sepanjang usbu baru di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan sukacita damai sejahtera Allah itu dimanapun kami berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami Bapa. Kami bawa dan kami persembahkan kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua berdiri dan kita ada di dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Jemaat kekasih Kristus, Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi kasih Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan dalam janji berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk dalam saat teduh, masing-masing orang bersyukur kepada Tuhan. Selamat menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Tuhan sayang katong semua. Shalom.